Pernah nggak kalian kepikiran kalau misalnya suatu saat nanti di masa depan, mau itu di Indonesia atau di negara manapun, tapi ini konteksnya Indonesia doang ya. Dan tentunya kalian pernah berpikir kalau misalnya orang-orang itu semuanya itu bakal berbuat jahat. Kalau misalnya di Indonesia ini masih terlindung dengan hukum, apa jadinya kalau misalnya hukum-hukum itu udah pada renggang, dan apa jadinya kalau misalnya masyarakatnya itu udah batu banget. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih kedepannya itu, ini menurut keyakinan gue sendiri, Indonesia kedepannya itu bakal banyak banget orang jahat dan juga banyak banget orang maksiat. Bahkan bisa dibilang lebih dari yang sekarang guys ya. Bukan secara fisik aja, bahkan secara digital ini bakal lebih banyak. Yang pertama tentunya, orang bakal berbuat seperti itu karena kebutuhan sehari-hari. Tentunya tanpa lu sadarin, harga sekarang bukan pasca juga sih, masih berlanjutnya perang juga, ini bener-bener udah naik banget guys ya. Dari mungkin sembako, plastik, buat kehidupan sehari-hari lah. Tentunya ini sangat berdampak banget, apalagi kalau misalnya mereka itu yang berkebutuhan, apalagi seorang ayah, dia itu mendapatkan gaji yang sama aja dari sebelumnya. Jadi intinya pengeluaran itu makin naik, makin membengkak, tapi income-nya itu ya udah cuma ngestak di situ aja. Dan kalau misalnya naik, itu cuma naik 100 ribu atau nggak 200 ribu. Ya itu bukan dibilang solutif ya, yang ada ya guys ya. Dan tentunya hal ini tuh bakal banyak orang yang mikir kalau misalnya butuh pendapatan lain. Dan di situ ketika mereka itu udah buntu, mau ngapain itu bingung, yang ada apa? Mereka bakal ngerampok, mereka bakal apapun itu caranya lah, mengharamkan sesuatu yang halal untuk melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan sesaat dong Kang. Tapi gue yakin pasti dari lu sekalian nggak mungkin dong berpikiran seperti ini. Tapi mungkin sekitar lu pernah kepikiran seperti itu. Yang kedua tentunya, karena pasca perang ini tentunya bakal banyak banget yang naik. Ya sebelumnya yang udah gue bilang, kalau misalnya seorang ayah itu, mereka itu bingung mau nyari pendapatan itu lebih dari mana, ujung-ujungnya malah maksiat atau nggak malah berbuat jahat segala macamnya. Dan di zaman sekarang ini banyak banget yang namanya penipuan online. Bahkan ya guys ya, yang saking parahnya, banyak pekerja atau infoloker lah itu dijadiin ladang buat penipuan online. Ya mungkin lu pernah lah jadi salah satu korbannya. Jadi gue pernah guys ya, kayak masuk ke suatu website. Dan tentunya ketika gue daftar situ, gue dialihin tuh ke Telegram. Jadi ada tuh, gue dulu itu karena bener-bener nggak punya duit, ya udah gue apapun itu gue kerjain lah. Jadi ada lowongan admin, ya udah gue masuk ke admin itu, daftar segala macamnya. Awalnya itu ya kita biasalah kayak admin Shopee online lah, kita check out, kita ngurusin segala macamnya lah. Tapi kok lama-lama makin aneh nih. Keempat, kelima, keenam, transaksi ketujuh, nah itu tiba-tiba gue disuruh bayar. Nah sekarang tuh penipuan benar-benar udah canggih banget guys ya. Bahkan gue yakin kalau orang tua lu itu ditipu sama orang-orang bejat kayak gini, pasti mereka itu akan bayar. Dengan apa? Dengan diiming-imingin bonus. Dan juga kalau misalnya lu udah kepelaratan buat ngeluarin duit tapi lu gak ada feedback ke lu, ya udah lu bakal ngasih terus tanpa lu sadarin lu ada di permainan mereka. Inilah kenapa banyak banget kejahatan-kejahatan ke depannya guys ya. Bukan secara fisik aja, tapi secara digital. Dan gue yakin masih banyak lagi menurut kalian. Dan coba kalian tulis aja di kolom komentar kejahatan atau kemaksiatan apalagi ke depannya ya guys ya, di Indonesia itu sendiri. Apalagi bakal banyak banget yang di PHK. Dan juga tentang krisis ekonomi ini banyak banget yang mengharamkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah kira-kira menurut kalian gimana? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.